Bab 646, Tangga Batu Rusak dan Iblis Muncul. Setelah menaiki anak tangga batu ke-27, Xiao Chen merasakan tekanan yang kuat dan sedikit rasa takut dari bagian terdalam kesadaran spiritualnya. Ya, setelah menaiki 99 anak tangga batu secara langsung, Xiao Chen memiliki intuisi samar bahwa ada bahaya besar di sini, dan itu jelas merupakan tempat yang tidak menyenangkan. Persepsi manusia adalah hal yang sangat menakjubkan, dan sulit dijelaskan. Pada saat ini, dia samar-samar merasa bahwa sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi di sini, melampaui semua yang pernah dia alami sebelumnya. Di belakang, Lu Zhan, Lang Ya, dan 4 leluhur dunia asing lainnya semuanya mengejar dan menghentikan kepulangannya. Di antara para raja, kecuali 3 orang yang mundur, yang lainnya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, memilih untuk mengikuti dan mengepung serta membunuhnya. Lu Zhan, kita telah tiba di tanah sucimu. Sebagai guru, tidakkah kamu menjelaskannya secara rinci? Xiao Chen berdiri di platform tinggi ke-27, melihat ke bawah, dan bertanya dengan santai, apa yang ada di ujung 99 anak tangga batu ini. Sebagai tanggapan, Lu Zhan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Di antara keempat leluhur, tubuh batu gigi serigala hancur, dan tubuh itu seperti hantu, memegang tongkat gigi serigala, mengayunkannya, seperti pilar raksasa yang menopang langit runtuh. Xiao Chen mengerutkan kening dan bergegas lagi. Setelah menaiki lebih dari 30 anak tangga batu, dia merasakan terlalu banyak tekanan dan sulit untuk bergerak maju. Di belakangnya, para raja mendekat selangkah demi selangkah tanpa terburu-buru, dan secara bertahap mengelilingi mereka. Perburuan terakhir akan segera dimulai, dan pemenang cermin 3 kaisar akan lahir di sini. Meskipun semua orang tahu bahwa hasilnya mungkin sangat tragis, tidak ada yang mau mundur. Mereka semua adalah barang antik tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Mereka sangat mengetahui kengerian cermin 3 kaisar. Setelah mendapatkannya, mereka akan menjadi tak terkalahkan di antara para raja. Selain itu, legenda misterius tentang cermin 3 kaisar dan asal-usulnya cukup membuat semua orang bersemangat. Xiao Chen berhenti di anak tangga batu ke-49. Dia merasa sulit untuk bergerak maju. Tekanan pada tubuhnya terlalu besar. Jika dia memaksakan diri, dia pasti akan menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Ah! Keke bergumam dengan suara rendah, tampak sangat gugup. Kita hanya bisa sejauh ini sekarang. Xiao Chen memegang cermin 3 kaisar di tangannya, merasa tidak yakin. Dengan begitu banyak raja di tempat kejadian, dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya harap tengkorak tua dan bebek tua itu tidak akan mengecewakan saya. Dia ingin membuat keributan di sini, tetapi dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Sekarang hanya kedua orang itu yang bisa membantunya. Mati. Mata taring serigala itu berwarna merah. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, tubuh batunya hancur. Setiap orang yang menyerang hari itu diingat satu persatu di dalam hatinya, dan tentu saja dia tidak akan melupakan Xiao Chen. Pada saat ini, dia mengeluarkan raungan rendah, dan suaranya seperti lolongan hantu dan dewa, berguling dan bergetar, kekuatan pikiran, tak berwujud dan tak terlihat, bunuh Raja Manusia, bantai Raja Dewa, musnahkan Raja Iblis. Bunuh. Xiao Chen terkejut saat itu. Fosil hidup yang berjalan di jalan dewa leluhur tertinggi ini,
pernah menggunakan pikiran pembunuh yang kuat ini untuk melukai ayah Keke dengan parah, dan daya mematikannya sangat mengerikan. Suara iblis yang mengerikan itu seperti tombak dewa yang menusuk otak, membuat hati dan pikiran orang-orang ingin hancur. Kekuatan dewa semacam ini dapat menghancurkan kesadaran spiritual dan membunuh tubuh fisik. Itu memang keterampilan tertinggi dari Raja Manusia Batu. Xiao Chen memutar cermin tiga kaisar dan berteriak dengan santai, suara agung itu sunyi, gambar agung itu tidak terlihat, pikiran agung itu tidak berperasaan, teknik agung itu tanpa mantra, tidak ada diri dan tidak ada objek, tidak ada batas dan tidak ada sumber, tidak ada hukum dan tidak ada surga, tidak ada apa-apa dan tidak ada apa-apa. Dia secara alami tidak menguasai kekuatan magis ayah Ke. Dia melakukan ini hanya untuk membuat Langya marah. Anda harus tahu bahwa ayah Ke pernah melukai Langya dengan parah dalam bentuk Raja Non-Batu. Benar saja, cahaya di mata Langya menjadi semakin dingin, dan pikiran dewa yang didesaknya menjadi lebih kuat, hampir menutupi seluruh langit. Lu Zhan dan yang lainnya tidak menghentikannya. Meskipun mereka tahu keajaiban cermin tiga kaisar dan bahwa itu dapat memantulkan serangan yang dahsyat, mereka juga tahu bahwa itu akan menghabiskan banyak kekuatan ilahi Xiao Chen. Saat ini, yang paling aman adalah menghabiskan esensi Xiao Chen. Cermin tiga kaisar bergetar, dan cahaya yang dipancarkannya sangat menyala-nyala. Xiao Chen menggunakan cahaya ilahi ini untuk menyinari Langya. Boom! Dengan ledakan keras, taring serigala itu menghilang seperti hantu. Tangga batu tempat dia berdiri memiliki retakan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan penuh dari Raja Manusia Batu. Tangga batu tidak dapat menahannya sepenuhnya, tetapi semua orang tahu bahwa tangga di sini dapat diperbaiki sendiri setelahnya. Segalanya tidak berakhir di sini. Xiao Chen dengan panik mendesak kekuatan ilahinya. Cermin tiga kaisar secara otomatis menembakkan cahaya ilahi. Kolom cahaya besar itu seperti pedang tajam, meninggalkan jejak yang mengerikan di tangga batu ke-48 di bawah. Boom-boom, semua raja berubah warna. Tidak ada dari mereka yang mengira bahwa platform batu ke-48 mengalami pukulan berat karena kekuatan besar cermin tiga kaisar. Xiao Chen ingin memotong 99 anak tangga batu. Hancurkan. Lu Zhan dan yang lainnya tidak panik. Ekspresi mereka menjadi lebih acuh tak acuh dan mereka menyerang pada saat yang sama. Oke, saatnya bertarung sampai mati. Xiao Chen mengorbankan kota Dewa Raja, yang berubah menjadi persegi 10 meter untuk melindunginya di dalam. Pada saat yang sama, cahaya dewa menyebar dan berkumpul menuju Xiao Chen. Segera, kekuatan dewanya melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia terus-menerus memasok esensi ke cermin tiga kaisar. Prajurit batu ketiga memenuhi harapan, bersinar terang, seolah-olah terbakar. Xiao Chen dengan jelas melihat bahwa tiga tanda berbentuk manusia di bagian belakang cermin batu jelas lebih jelas, dan seluruh cermin batu bergetar. Boom! Cahaya yang menyilaukan bersinar keluar, menyapu ke bawah dan membunuh, dan pada saat yang sama bertarung melawan 4 leluhur dunia alien. Bunuh. Pada saat ini, beberapa raja juga mengambil tindakan dan melancarkan serangan ganas ke atas. Mereka tidak ingin memanjakan Xiao Chen lagi, sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Boom-boom, kota raja terbakar, dan pasokan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya ditambahkan ke cermin tiga kaisar. Xiao Chen memegang harta karun ini di tangannya, dan memantulkan ribuan sinar cahaya.
99 anak tangga batu tiba-tiba tenggelam oleh cahaya. Dalam waktu singkat ini, Xiao Chen menelan 2 rumput penyelamat hidup berturut-turut, yang berarti bahwa dia hampir hancur 2 kali tadi. Dong, dong, dong. 99 anak tangga batu bergetar hebat, dan ada cahaya yang menyilaukan di mana-mana. Cermin 3 kaisar bersinar ke segala arah dan terus melawan. Namun, dalam sekejap, kota raja retak dan kehilangan terlalu banyak energi. Ditambah dengan serangan para raja, kota kuno ini dalam bahaya runtuh kapan saja. Tidak dapat dipertahankan. Sebuah guci batu kuno seukuran telapak tangan muncul di tangan Xiao Chen. Pada saat ini, dia mengor. Bankan boneka Raja Manusia Batu. Pada saat yang sama, guci itu bersinar dengan cemerlang, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan di sampingnya. Dengan bantuan kekuatan suci dari boneka Raja Manusia Batu, Xiao Chen dengan panik mendesak cermin 3 kaisar. Harta karun ini tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan. Cahaya suci yang dipancarkannya dapat menembus segalanya. Lu Zhan dan Lang Ye semuanya menghindarinya dan tidak berani melawannya. Raja-raja lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Pada saat ini, dengan bantuan boneka Raja Manusia Batu yang kuat, kekuatan cermin 3 kaisar sepenuhnya dikerahkan. Boom! Pada saat ini, cermin 3 kaisar mengeluarkan cahaya suci yang menyala-nyala, yang langsung menembus bayangan Lang Ye, membuat suara mendesis, memaksanya jatuh ke belakang dan jatuh 9 langkah berturut-turut. Jelas, Lang Ye menderita kerugian besar dan terluka parah. Raja-raja berubah warna. Xiao Chen dan boneka Raja Batu memegang cermin 3 kaisar bersama-sama, menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Ribuan cara hebat, ribuan hukum, menutupi surga, menembus dunia, seperti tetesan hujan lebat, menghantam Xiao Chen. Semua raja mengambil tindakan dan tidak lagi menahan diri. Boneka Raja Batu tidak mengecewakan Xiao Chen. Dengan bantuannya, kekuatan ilahi secara efektif diisi ulang, tanpa khawatir akan kelangkaan, dan semua jenis aturan ilahi ditolak. 99 anak tangga batu bergetar, dan semua raja terkejut. Pada saat ini, semua orang kuat di surga dan dunia merasakan fluktuasi mengerikan dari dunia lain, yang dapat sepenuhnya menghancurkan lawan manapun. Bahkan jika kaisar batu kecil itu terlahir kembali, saya khawatir akan sulit untuk melawan. Badai itu dahsyat dan serangan tirani sulit untuk mengatakan apakah ada 10 raja batu atau lebih dari jumlah ini. Semua orang menyerang dengan liar, menenggelamkan 99 anak tangga batu itu sepenuhnya. Bum-bum, dari anak tangga batu ke-49, terdengar suara yang memekakkan telinga, dan asap serta debu memenuhi langit. Tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan tubuh batu besar itu terus jatuh ke tanah. Di ujung anak tangga batu, ada kabut hitam tak berujung, dan napas jahat membuat orang gemetar, tetapi tidak ada raja di bawah yang berhenti dan terus menyerang dengan ganas. Cahaya terang membubarkan kabut gelap yang melonjak turun dari atas. Tidak ada yang akan mundur sekarang. Para raja bergabung, tidak takut dengan tempat paling jahat ini, dan tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan cermin 3 kaisar. Xiao Chen bercampur dengan kegembiraan dan kesedihan. Efeknya memang tercapai. Setengah dari 99 anak tangga batu dibongkar, tetapi bisakah dia melarikan diri? Serang. Sekarang, dia tidak bisa kembali. Dia bergabung dengan peta dewa, melindungi dirinya dengan gulungan kuno,
dan pada saat yang sama mengorbankan merek Dao besar dunia lain, membakarnya tanpa syarat. Kekuatan hukum yang tak terbatas dan esensi dari berbagai cara agung yang misterius melekat di sekelilingnya, membantunya untuk terus maju. Dia berjalan menuju puncak di bawah tekanan yang luar biasa. Selama proses ini, boneka Raja Batu mengikutinya dari dekat, membantunya mengendalikan cermin tiga kaisar dan melindungi tubuhnya. Xiao Chen ingin membongkar 99 anak tangga batu itu sampai akhir. Di bawah tekanan yang besar, dia akhirnya sampai di anak tangga batu ke-81. Selama proses ini, tidak ada satupun raja yang berhenti menyerang, dan cahaya ilahi ada di mana-mana, dan kekacauan itu kabur. Bahkan dunia besar yang sebenarnya sudah cukup untuk dihancurkan berkali-kali. 99 anak tangga batu menunjukkan sisi yang menakjubkan dan menahan kekuatan serangan yang tak terbayangkan, tetapi hanya 49 anak tangga yang hancur. Dalam waktu singkat, Xiao Chen telah menelan 5 rumput penyelamat hidup yang dibudidayakan oleh Kaisar Batu Kecil. Itu dengan darahnya, jika tidak, tubuhnya akan runtuh 5 kali. Meskipun anak tangga batu itu hancur dan 49 anak tangga hancur, Xiao Chen menjadi semakin gelisah. Dalam proses ini, Lu Zhan tampak sangat tenang, tanpa jejak fluktuasi emosi, tetapi perlahan-lahan mendekat, dengan langkah kaki yang berat dan kuat. 3 leluhur alien lainnya juga tenang dan berjalan berdampingan dengannya. Para raja tidak menghentikan langkah mereka, dan serangan mereka menjadi lebih kuat. Bum-bum, semua anak tangga di bawah tangga batu ke-81 runtuh, kabut hitam memenuhi udara, asap dan debu mengepul, dan batu-batu besar berguling turun dari langit. Xiao Chen menggertakkan giginya dan terus mendorong hingga ke ujung. Pada saat ini, dia telah melihat bahwa para raja menggunakannya untuk menghancurkan 99 anak tangga batu. Awalnya, dia ingin meminjam kekuatan para raja, tetapi sekarang tampaknya para raja perlu lebih banyak menggunakannya untuk mewujudkan strategi mereka. Para raja butuh alasan. Mereka telah lama merasa tidak nyaman dengan tempat yang tidak menyenangkan ini, dan dengan kejadian ini, mereka menghancurkan tanah suci dunia lain secara terbuka. Boom! Tangga batu ke-88 runtuh. Di bawah serangan lebih dari 10 raja, tidak ada kekuatan yang dapat melawan dan bersaing, cukup untuk menghancurkan dunia semua pihak, dan tanah suci legendaris yang tidak dapat dihancurkan dari dunia lain terus runtuh. Jumlah Raja Batu secara rahasia dan terbuka telah melebihi 10. Bahkan jika Kaisar Batu Kecil itu terlahir kembali, dia akan mendesah bahwa dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, tidak ada yang dapat menghentikan laju kemajuan. Lu Zhan menjadi lebih acuh tak acuh, membuat orang merasa tidak nyaman dan bahkan sedikit takut. Keempat leluhur itu terlalu tenang. Semua orang tahu bahwa pintu di ujung 99 anak tangga batu mungkin akan dibuka. Namun, tidak ada jalan kembali di sini, dan semua orang memilih untuk bergerak maju. Karena, baru saja, para raja mencapai konsensus bahwa, terlepas dari cermin tiga kaisar, mereka harus menghancurkan pintu batu dan menekan keberadaan yang menakutkan di dalamnya. Di masa lalu, bayangan iblis yang berdiri di ujung 99 anak tangga batu memberi mereka kejutan besar, dan semua orang sangat tidak nyaman. Kali ini, Xiao Chen bukanlah pemenangnya, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menggunakan siapa. Namun, wajah para raja itu muram. Sekarang, niat mereka telah terungkap.
Jika mereka tidak dapat menghancurkan pintu ke dunia lain dengan menggunakan tangan Yin, mereka mungkin akan mendapat masalah di masa mendatang. Boom! Tangga batu ke-90 detik itu runtuh. Pada titik ini, tekanan yang mengerikan menjadi semakin ganas dan kuat, seperti zat nyata yang ditambahkan ke tubuh, dan seperti pedang tajam yang memaksa tubuh. Bahkan Raja Manusia Batu menunjukkan ekspresi serius, dan semua orang sangat gelisah. Xiao Chen berada di bawah tekanan besar. Dengan bantuan peta dewa, gulungan kuno, dan boneka Raja Manusia Batu, dia akhirnya mencapai puncak gunung, tangga batu ke-99. Sama seperti gunung iblis pertama di dunia, gunung itu diselimuti kabut hitam, jarak pandang sangat rendah, dan roh jahat yang mengerikan menyebar. Getaran dari asal-usul jiwa membuat Xiao Chen menyadari bahwa ada bahaya besar di sini. Platform batu besar terakhir sangat terbuka dan sangat datar. Tidak seperti tangga batu lainnya di bawah, ada banyak simbol yang terukir di sini, yang tampak sangat misterius. Ya, anak tangga batu terakhir itu bersilangan, ada tanda-tanda di mana-mana, dan penuh dengan darah. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda dapat menemukan bercak-bercak besar darah merah tua di anak tangga batu itu. Di ujung anak tangga batu ke-99 dapat disebut sebagai altar sungguhan. Boom! Para raja terus menyerah. Dengan ganas, dan semua anak tangga batu di bawahnya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, semua orang mencapai anak tangga batu terakhir. Di tengah kabut hitam, berdirilah serangkaian raja batu yang menakutkan, masing-masing dari mereka tidak bergerak seperti fosil abadi. Pada titik ini, semua orang menjadi waspada. Orang-orang kuat ini semuanya telah mengalami bencana besar dan dipromosikan ke surga dari berbagai dunia. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan puncak dari banyak dunia besar yang berkumpul bersama. Cukup, pada saat ini, Lu Zhan akhirnya mendengus dingin, dan dua kata yang diucapkannya membuat orang semakin gelisah. Tidak cukup. Seseorang diam-diam menyampaikan pesan itu, dan dengan suara keras, sebuah tinju menghantam anak tangga batu terakhir, namun anak tangga batu terakhir yang diukir dengan pola itu sangat kokoh, tidak ada tanda-tanda akan hancur sama sekali, bahkan tidak ada sedikit pun retakan yang muncul di atasnya. Setelah tiba di sini, Xiao Chen tahu bahwa cermin tiga kaisar tidak dapat diselamatkan. Sekarang saatnya untuk meninggalkan cermin tiga kaisar dan mencari cara untuk melarikan diri. Namun, apakah Lu Zhan akan memberinya kesempatan? Jawabannya jelas tidak. Tidak ada yang dapat diubah, dan tragedi itu akan terulang. Ini adalah penilaian dingin yang dibuat oleh Lu Zhan setelah dia mengucapkan suku kata kuno, berkata, "Mari kita akhiri ini sepenuhnya." Bang! Di ujung 99 anak tangga batu, kabut hitam di sekitarnya terguncang sebentar. Di altar yang tinggi ini, sebuah pintu batu misterius muncul dengan aneh, dan tekanan mengerikan yang tak berujung keluar. Kabut hitam bergulung di sana. Semua raja merasakan tekanan yang hebat. Dalam keadaan tidak sadar, mereka tampaknya melihat melalui kabut hitam dan di balik pintu batu, mereka melihat bayangan iblis mengembun. Hati Xiao Chen hancur. Pada saat ini, dia mengetahui hal yang mengerikan. Dia tidak dapat melarikan diri. Anak tangga batu terakhir ini terjebak. Semua raja berubah warna. Mereka melihat cermin tiga kaisar di tangan Xiao Chen, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan lagi. Kemudian mereka melihat ke arah pintu batu,
dan semua orang mengumpulkan kekuatan. Tidak masalah. Ketika kita para raja bergabung, kita tak terkalahkan di surga dan di bumi. Bahkan jika ada sesuatu yang aneh di dalam gerbang batu, apa yang bisa dilakukannya? Bahkan jika kaisar batu kecil itu terlahir kembali pada saat melangkah ke atas, kita masih bisa bersaing dengannya. Bisakah itu dibandingkan dengan kaisar batu kecil yang telah dibanggakan sepanjang masa? Para raja itu kejam dan bertekad untuk menghancurkan tempat yang tidak menyenangkan ini. Bum-bum, pintu batu yang mengerikan itu didorong terbuka, dan bayangan iblis perlahan melangkah keluar. Pada saat ini, angin dan awan berubah, langit dan bumi kehilangan warnanya, dan surga dan dunia berguncang. Semuanya kabur, semuanya tidak ada lagi, seolah-olah dunia abadi telah hancur total. Bab 647 Keabadian Iblis. Pintu batu yang mengerikan itu akhirnya terbuka, dan bayangan iblis perlahan melangkah keluar, dengan kabut hitam yang bergelombang dan gelap gulita. Setelah mengambil beberapa langkah, bayangan itu berhenti di sana, seperti patung, tidak bergerak. Penampakannya yang sebenarnya kabur, dan hanya garis samar dalam kabut hitam yang bisa dilihat, memberi orang-orang rasa penindasan yang kuat. Semua raja terkejut, dan tekanan yang kuat membuat semua orang merasa takut. Ini adalah hal yang langka di zaman kuno. Kaisar batu kecil tidak dapat dilahirkan kembali. Semua orang merasa dingin di hati mereka. Ya, mereka merasa bahwa bayangan hitam ini terlalu kuat, sebanding dengan kaisar batu kecil. Karena keberadaannya, semua surga dan dunia bergetar, dan semua yang mereka lihat dan rasakan menjadi kabur, seolah-olah semua surga kosong, dan hanya Dia yang nyata. Ini adalah perasaan yang sangat buruk, kontak dekat dengan kematian, jaraknya tampaknya hanya sejari saja, dan semua raja terkejut, dan tidak ada yang berani mengambil tindakan pertama. Cermin tiga kaisar di tangan Xiao Chen sedikit bergetar, dan tiga tanda berbentuk manusia di bagian belakang menjadi jauh lebih jelas. Pintu batu dan bayangan iblis itu tampaknya memiliki kekuatan aneh yang mendorongnya untuk berubah seperti ini. Bunuh mereka. Ekspresi Lu Zhan rumit, seolah-olah dia sedang mengeluarkan perintah, tetapi tampaknya penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Tubuh bayangan iblis yang diam itu tiba-tiba bergerak. Pada saat ini, itu penuh dengan momentum, seperti gunung agung yang menekan ke bawah, dan segera menyelimuti Raja Batu. Bunuh. Pada saat ini, semua orang mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Bayangan iblis ini benar-benar bencana besar, membuat para raja merasa tidak nyaman dan takut, dan itu harus dihilangkan. Yang pertama menanggung beban adalah binatang batu penajam, dan bayangan iblis adalah yang pertama menerkamnya. Sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Lengan binatang batu penajam yang menghalangi itu dirobek oleh bayangan iblis untuk pertama kalinya. Lengan batu terkoyak menjadi beberapa bagian olehnya, dan darah manusia batu itu menyembur, dan darah kemasan mewarnai tempat yang tidak menyenangkan ini menjadi merah. Ini adalah hal yang sangat serius dan mengerikan. Seorang raja batu terluka parah tepat setelah muncul, yang cukup untuk menunjukkan kengerian bayangan iblis. Itu mengerikan. Namun, itu tidak membuat semua orang putus asa. Saat binatang batu yang tajam itu terluka, lengan lainnya terentang dan menebas tubuh bayangan iblis, menjatuhkannya di tempat. Kabut hitam melonjak, dan bayangan iblis itu jatuh ke tanah dengan tenang. Menghadapi aturan ilahi yang luar biasa, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya,
berubah menjadi kabut hitam, dan melayang di antara kerumunan. Tidak bagus, hati-hati dengan serangan diam-diam. Teriak Sanjun. Kabut hitam bertiup, dan tanah yang tidak menyenangkan yang terperangkap ini penuh dengan awan hitam dan asap, seperti sabuk hitam yang bertahan. Tanpa suara, bayangan hitam mengembun di belakang Raja Batu bermata tiga dan mengangkat tangan ajaib yang mengerikan. Di belakangmu, teriak seorang Raja Batu. Jika hari-hari biasa, mereka pasti berharap raja-raja batu lainnya akan tumbang, hanya menyisakan satu orang di dunia yang harus dihormati. Tetapi sekarang bahaya besar ada di depan mereka, mengancam semua orang, dan hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka dapat menyelesaikan bencana tersebut. Raja Batu bermata tiga memanifestasikan pesona Dao Agung dan memadatkan aturan-aturan ilahi yang tak ada habisnya. Meskipun dia tidak berbalik, ada kecemerlangan misterius seperti jaring laba-laba yang terjalin di belakangnya. Itu adalah substansi nyata dari tatanan Dao Agung surga dan bumi, dan ketika mereka berpotongan bersama, mereka adalah kekuatan paling menakutkan dari hukum asli. Bang! Tetapi meskipun demikian, dia dirobohkan oleh tangan iblis dalam sekejap, tubuhnya retak, dan dia terlempar ribuan kaki jauhnya, dengan banyak darah kemasan menyembur keluar dari mulutnya, tampak sangat mengerikan dan menyedihkan. Gerakannya secepat kilat, sederhana dan langsung. Bayangan hitam ini sangat jahat, dan langsung melukai kedua raja itu, membuat punggung semua orang menjadi dingin. Swiss. Saat berikutnya, bayangan iblis berubah menjadi cahaya hitam, menyapu seperti kekuatan dahsyat, menyerbu ke arah lima raja batu yang berdiri berdampingan. Boom! Kelima raja itu tidak mundur, tetapi semuanya menggunakan kekuatan sihir asli terkuat mereka. Cahaya yang menyala-nyala itu segera menenggelamkan anak tangga batu terakhir. Terdengar suara gemuruh keras, mengguncang dunia, dan tempat itu bergetar hebat. Kelima raja itu melangkah mundur, dan darah keemasan mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka semua terluka, dan bayangan hitam itu juga tersingkir, terbalik jauh sebelum mendarat di depan gerbang batu. Semua orang senang dan khawatir. Bayangan iblis ini tampaknya tidak terkalahkan, tetapi juga cukup menakutkan. Saya khawatir akan membutuhkan harga yang mahal untuk membunuhnya. Bunuh dia. Sosok-sosok itu bergetar berulang kali, dan lebih dari 10 raja bergegas dari kabut hitam ke segala arah, memaksa menuju bayangan iblis di tengah. Setiap raja menunjukkan aturan ilahi asli mereka, dan jalan besar itu tak terbatas, terus maju. Kekuatan murni dari segel Dao ini adalah yang paling mengerikan. Jika ada raja yang ditekan, dia akan musnah di tempat. Boom! Tangga batu terakhir bergemuruh dan berguncang hebat, tetapi masih belum ada tanda-tanda runtuh. Anda dapat membayangkan betapa kokohnya itu. Dewa Dao para raja memukul bayangan hitam itu pada saat yang sama. Dia tidak bisa menghindar karena serangan datang dari segala arah. Dia hanya bisa bertahan dan melawan. Bang! Bayangan iblis itu dihantam oleh kekuatan gabungan para raja dan terbang dan menghantam pintu batu dengan keras, membuat suara keras. Kemudian, dia terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Para raja menjadi bersemangat. Bayangan iblis ini tidak terkalahkan. Semua orang bisa melukainya dengan parah bersama-sama. Meskipun dia sangat kuat, dia masih belum sebagus kaisar batu kecil itu. Kita bisa membunuhnya. Binatang batu tajam itu baru saja menderita kerugian besar. Lengannya telah pulih dan beregenerasi,
tetapi darah emas di tubuhnya mencatat betapa berbahayanya dia tadi. Namun, para raja juga menemukan hal yang mengerikan. Pada saat bayangan iblis itu jelas-jelas ditekan, Luzan dan keempat leluhur alien lainnya masih sangat tenang dan tidak berniat untuk mengambil tindakan. Ini tampak sangat aneh. Dengan raungan tumpul, bayangan iblis itu berdiri lagi. Sosoknya tidak dapat dilihat dengan jelas dalam kabut hitam, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk, dan dia mendekati semua orang lagi. Bunuh. Semua raja berkumpul. Sekarang bukan saatnya untuk membahas Dao, tetapi pertarungan nyata untuk hidup. Selama mereka dapat memusnahkan bayangan iblis misterius ini, caranya tidaklah penting. Namun, kali ini bayangan iblis itu tampak jauh lebih kuat. Kabut hitam itu melonjak, dan dia mengulurkan telapak tangan iblis yang besar. Sebenarnya ada garis-garis hitam yang menghubungkan antara telapak tangan dan jari-jarinya, terjalin menjadi jaring ajaib, menutupi semua orang. Semua orang terkejut. Garis-garis hitam yang tampaknya biasa itu mewakili berbagai ordo Dao yang agung. Itu adalah perwujudan dari aturan ilahi tertinggi dan akar dari sumber iblis. Telapak tangan iblis yang besar itu benar-benar menyelimuti semua orang, mencengkeram mereka semua, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Boom! Begitu kuatnya sehingga bayangan iblis menutupi semua ang di bawah tangannya yang besar. Garis-garis hitam saling terkait, seperti alunan musik kematian. Mendominasi dan ganas, tidak ada yang bisa menahannya. Bum bum bum. Para raja tersambar petir, memuntahkan darah, dan berjuang melawan tangan hitam. Pada saat ini, mereka semua ketakutan. Bayangan iblis ini bukanlah tubuh yang sebenarnya. Mereka sangat merasakan bahwa ini adalah kekuatan yang melampaui tubuh itu sendiri, dan itu adalah inkarnasi dari asal-usul iblis. Ketakutan, kecemasan, kejengkelan, emosi negatif yang tak berujung mengamuk di benak para raja. Emosi ini telah menjauh dari mereka selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka muncul kembali, yang cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya situasi tersebut. Itu adalah tekanan dari asal-usul Tao, erosi kekuatan iblis, dan kekuatan besar yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Pada saat ini, mereka akhirnya percaya bahwa bayangan iblis ini mungkin benar-benar dapat bersaing dengan Kaisar Batu Kecil. Namun, ketika Kaisar Batu Kecil ingin dikalahkan, mengapa dia tidak menemukan bayangan iblis ini? Boom! Di bawah perlindungan tangan hitam, para raja memuntahkan darah lagi, dan semua jenis hukum sumber ilahi keluar, dan akhirnya bertahan dengan susah payah. Semuanya, jika kalian masih menahan diri dan gagal bekerja sama, aku khawatir kita semua akan berada dalam bahaya. Seseorang mengeluarkan suara yang begitu dalam, dan semua raja mengguncang tanda Dao dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat hidup dan mati ini, jika mereka terus menyembunyikan kekuatan mereka, maka itu akan benar-benar berakhir dengan tragedi. Satu demi satu, garis tipis keemasan muncul di tubuh para raja, dan hukum serta perintah saling terkait satu demi satu. Berbagai tanda Dao tertinggi mengembun bersama untuk membentuk tanda sumber Dao emas. Jaring Dewa Dao emas menabrak tanda sumber sihir hitam. Boom! Tabrakan hebat itu mengguncang para raja, dan cahaya ilahi begitu kuat sehingga segera menembus jaring hitam, dan tubuh mereka muncul kembali. Dan tangan hitam besar itu juga tertusuk, hancur, dan berubah menjadi kabut hitam, yang dengan cepat menghilang.
Bayangan hitam yang kehilangan lengan terhuyung mundur dan tenggelam ke dalam kabut hitam lagi, berdiri diam di depan gerbang batu. Selama proses ini, Xiao Chen dan boneka Raja Manusia Batu berdiri berdampingan, menghadapi keempat leluhur termasuk Lu Zhan, tetapi tidak bergerak. Kepercayaan diri para raja meningkat pesat, dan mereka merasa bahwa mereka dapat memusnahkan bayangan hitam misterius ini. Mengapa kamu tidak bergerak? Biarkan dia menghilang ke udara tipis. Saat berikutnya, semua orang menunjukkan hukum asal, dan garis-garis emas saling terkait dan menyelimuti ke depan. Bayangan iblis mengeluarkan raungan rendah, berubah menjadi tanda Daoyuan hitam, dan bergegas maju untuk membunuh. Boom! Tetapi dengan ledakan keras, itu ditutupi oleh jaring emas. Semua orang tampaknya terbakar, mendesak kekuatan ilahi tertinggi untuk mulai memurnikan bayangan iblis di jaring emas. Api yang menyala-nyala menyala, kabut hitam dengan cepat memudar dan menghilang, dan akhir dari 99 anak tangga batu secara bertahap menjadi jelas. Bayangan iblis hitam secara bertahap memudar di jaring dan secara bertahap menghilang. Seiring berjalannya waktu, itu menjadi semakin tidak jelas. Pemurnian, inilah keinginan bulat para raja, untuk mengambil kesempatan langka ini untuk membunuh bayangan iblis ini sepenuhnya. Api yang menyala-nyala, menyala seperti matahari, adalah kekuatan ilahi asli para raja. Mereka melahap dan membakarnya tanpa penyesalan. Bum-bum. Akhirnya, guntur tak berujung terdengar, dan bayangan hitam itu berubah menjadi abu dan menghilang, dan jaring raksasa emas juga hancur dalam sekejap. Akhirnya hancur. Para raja menghela napas lega. Benarkah? Di kejauhan, Lu Zhan, yang sedang menghadapi Xiao Chen, melontarkan dua kata ini dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, semua raja berubah warna, dan pintu batu yang tertutup dengan lenyapnya bayangan hitam itu tiba-tiba terbanting terbuka dengan bunyi dentang. Di dalam, bayangan hitam itu berjalan keluar perlahan, dan setiap langkah seberat 1000 pon, seolah-olah menginjak hati setiap orang. Dia muncul kembali utuh lagi. Bayangan iblis yang tinggi berdiri diam di kabut hitam, garis kabur itu sangat menakutkan, dan cahaya di matanya dingin dan menusuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Para raja merasakan hawa dingin di hati mereka. Jelas itu sudah disempurnakan, tetapi muncul lagi. Tidak apa-apa, mari kita bekerja sama untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Para raja batu yang hadir tidak menahan diri dan mulai menyerang lagi. Satu demi satu, benang emas muncul dari tubuh mereka, saling terkait, dan menyelimuti bayangan hitam itu. Raungan. Kali ini, bayangan hitam itu meraung ke langit, dan suara sihir yang mengerikan mengguncang dunia, membuat semua makhluk di dunia merasa takut. Bang! Dia mengulurkan tangan sihir yang besar, mematahkan sudut segel di langit, merobek penghalang dunia besar, dan mengulurkan 5 jarinya. Tiba-tiba, 5 dunia besar tertusuk. 5 jari itu menghancurkan 5 dunia, mengubahnya sepenuhnya menjadi kekacauan, membentuk 5 pusaran air berkabut, dan mengalirkan esensi tanpa akhir ke arahnya. 5 dunia besar itu terhubung ke 5 jarinya, dan 5 pusaran air yang kacau memberinya kekuatan besar. Metode yang mengerikan ini akan membuat siapapun yang melihatnya ngeri. Ia menggunakan ini untuk menarik kekuatan, memperkuat sumber sihir, dan melawan kekuatan para raja. Boom! Jaring raksasa emas yang dibentuk oleh para raja akhirnya menyelimutinya, dan kemudian cahaya ilahi tatanan yang tak berujung bersinar,
memurnikannya di dalam, dan akhirnya hancur menjadi titik-titik kabut hitam. Para raja tidak berhenti, dan terus memurnikan kabut hitam sampai tidak ada yang tersisa, dan jaring emas menghilang dengan sendirinya. Bang! Namun, suara keras menghancurkan rasa pencapaian para raja setelah kemenangan, dan pintu batu misterius itu terbuka lagi. Sebuah bayangan iblis melangkah keluar, mendekat, dan melihat ke bawah ke dunia. Itu masih dia, masih belum hancur, sekuat di awal. Bayangan iblis itu meraung, menghubungkan masa lalu dan masa kini, mengguncang masa lalu dan masa depan. Tidak ada yang tidak tergerak, dan semua orang takut. Bayangan iblis ini tidak dapat dibunuh atau dihancurkan. Apa yang akan terjadi? Itu cukup kuat dalam dirinya sendiri, mengancam semua orang, dan ada asal-usul yang tak terhapuskan, tidak mungkin untuk dikalahkan. Pada saat ini, semua orang memiliki pikiran yang sama dalam benak mereka. Jika Kaisar Batu Kecil tidak jatuh, dia pasti bisa menghentikan bayangan iblis ini. Ketika Kaisar Batu Kecil melangkah ke puncak, dia tampak cemerlang sesaat, lalu layu dan jatuh. Semua orang menghela napas lega, tetapi pada saat ini semua orang berharap dia masih hidup. Hanya Kaisar Batu Kecil yang bisa menekan bayangan iblis ini. Di kejauhan, Xiao Chen terpesona. 5 raja dari tanah yang kacau itu sangat kuat di masa lalu. Bahkan jika mereka bertarung dengan lebih sedikit orang, mereka tidak lebih lemah dari para leluhur dunia asing. Namun, mereka tetap jatuh di depan 99 anak tangga batu. Semuanya berawal dari ini. Bayangan iblis ini sangat jahat dan menakutkan sehingga tidak bisa dikalahkan sama sekali. Apa-apaan ini? Para raja tidak percaya bahwa ini adalah seorang kultivator sejati. Binatang batu penajam itu sangat muram. Ia menoleh ke arah Xiao Chen dan berkata, "Kapan kau akan mengorbankan cermin 3 kaisar, bajingan kecil?" Sambil mengucapkan kata-kata ini, beberapa sosok muncul diam-diam, memisahkan Xiao Chen dari Lu Zhan dan yang lainnya, menghalangi beberapa leluhur besar dunia A. Mereka tidak ingin membantu Xiao Chen, tetapi mereka harus melakukannya. Pada saat ini, mereka perlu mengandalkan kekuatan misterius cermin 3 kaisar. Ini adalah harta karun milik orang yang kuat sebelum zaman kuno, dan mungkin memiliki kekuatan aneh untuk menahan bayangan iblis ini. Ketika Xiao Chen mengarahkan cermin 3 kaisar untuk menyinari bayangan hitam itu, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan 2 sinar cahaya yang mengerikan keluar dari matanya. Ia menatap cermin batu itu dengan saksama, seolah-olah telah melihat asal-muasal cermin batu itu. Bang! Bayangan iblis itu mengulurkan tangannya yang besar, mengabaikan para raja, dan menyerang Xiao Chen secara langsung. Ia meraih cermin 3 kaisar dan menutupi Xiao Chen di telapak tangannya. Xiao Chen meraung, dan boneka Raja Manusia Batu membantunya. Aliran kekuatan ilahi yang stabil melonjak masuk, dan cermin batu itu bersinar terang. Permukaan cermin itu segera memantulkan serangkaian garis tipis hitam, menyapu ke arah bayangan iblis itu sendiri. Boom! Bayangan iblis itu bergetar, dan lengannya langsung roboh. Namun, sebelum Xiao Chen sempat bersukacita, ekspresinya membeku, dan tekanan yang tak tertandingi menimpa hatinya dengan berat. Ia tampak hancur berkeping-keping sekaligus. Meskipun ia mengendalikan cermin 3 kaisar, yang dapat memantulkan serangan bayangan iblis, ia tidak dapat menahan guncangan seperti itu. Dalam waktu singkat, ia menelan 3 rumput penyelamat hidup berturut-turut,
dan tubuh serta jiwanya menjadi stabil. Dengan kata lain, ia hampir terbunuh 3 kali dalam sekejap. Merasakan tekanan besar dari bayangan iblis, cermin 3 kaisar benar-benar bergetar dengan sendirinya, dan 3 tanda sosok manusia di bagian belakang menjadi semakin jelas, dan ada kecenderungan untuk keluar dari cermin. Bayangan iblis itu meraung, berubah menjadi cahaya hitam, dan mendekat, hendak menutupi Xiao Chen. Ini adalah kekuatan sumber iblis murni, tanda jalan tertinggi. Ia ingin mengejutkan Xiao Chen hingga mati sekaligus dan merebut cermin 3 kaisar. Para raja mengambil tindakan satu demi satu untuk menghentikan bayangan iblis itu. Xiao Chen bersentuhan dengan kematian. Para raja melindungi cermin 3 kaisar, tetapi mereka membiarkan tubuhnya terbuka. Dewa-dewa emas ketertiban tidak menutupinya, dan membiarkan tubuhnya lolos dari jaring emas. Bang! Bayangan iblis itu mendekat, mengguncang jaring emas ketertiban. Xiao Chen terpental di tempat. Jika bukan karena cermin 3 kaisar yang memantulkan serangan mengerikan itu, dan sabuk boneka Raja Batu yang menghalanginya, dia pasti sudah musnah. Namun meski begitu, daging dan jiwanya masih retak dan jatuh dengan keras ke tanah. Cermin 3 kaisar hampir terlepas dari tangannya. Para raja mundur bersamanya. Jaring emas itu masih melindungi cermin 3 kaisar, seperti matahari keemasan, bersinar ke segala arah, menghalangi bayangan iblis hitam itu. Bayangan iblis itu tak kenal takut dan melangkah maju, penuh dengan napas membunuh. Tekanan besar itu membuat Xiao Chen merasa tak tertahankan. Pada saat ini, cahaya cermin 3 kaisar menjadi semakin kuat, seolah-olah dirangsang oleh bayangan iblis itu. Namun, bayangan iblis itu begitu sombong sehingga dia sama sekali tidak takut, dan matanya membuat orang-orang merasa semakin takut. Dia mengulurkan kelima jari tangan kanannya dan terus meraih cermin 3 kaisar. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin itu tidak dapat menghentikannya. Jangan ragu, mari kita mengerahkan seluruh kemampuan kita, kendalikan cermin 3 kaisar, dan sempurnakan bayangan iblis ini. Para raja menyerang bayangan iblis itu pada saat yang bersamaan. Jaring besar yang dibentuk oleh Dewa Ordo Emas menutupi cermin 3 kaisar dan lepas dari kendali Xiao Chen. Cermin 3 kaisar itu terbang dan berhenti di udara, dengan cermin menghadap ke bawah, tergantung di atas kepala bayangan iblis itu. Para raja mengaktif cermin 3 kaisar, dan kekuatannya langsung berlipat ganda. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 3 bayangan samar melayang keluar dari belakang cermin 3 kaisar, berdiri di langit, menatap bayangan iblis itu. Bayangan iblis itu tak tertandingi, dan tampaknya dirangsang oleh cermin batu. Bayangan itu bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Bayangan itu menelan matahari, bulan, dan bintang, dan membuka mulutnya lebar-lebar, ingin menelan para raja dan cermin 3 kaisar bersama-sama. Pada saat ini, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Setelah kehilangan cermin 3 kaisar, Lu Zhan dan 4 leluhur alien lainnya mendekatinya dan menahannya. Dia mundur tanpa sadar, tetapi setelah hanya 5 langkah, dia merasakan hawa dingin di tulang belakangnya dan mundur ke gerbang batu. Bab 648 membuka segel toples batu. Xiao Chen merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Dia dipaksa masuk ke gerbang batu. Pada saat ini, perasaan takut yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak bisa masuk. Dia harus pergi. Itu benar-benar tempat yang berbahaya.
Bayangan iblis disempurnakan oleh para raja beberapa kali, tetapi setiap kali dia berhasil keluar darinya. Jika dia disegel oleh Lu Xun dan yang lainnya, dia pasti akan mati. Saat bayangan iblis kembali, dia pasti akan menyerangnya. Pada saat ini, cermin tiga kaisar hilang. Jika dia menghadapi bayangan iblis, tidak akan ada ketegangan. Terlalu tidak layak untuk dibunuh seperti ini. Namun, Lu Xun dan 4 leluhur alien lainnya menghalangi gerbang batu, menghalangi jalannya kembali, membuatnya sulit untuk keluar. Hati Xiao Chen dingin. Dia dipaksa masuk ke jalan buntu, tetapi pada saat hidup dan mati ini, dia masih memiliki rasa ingin tahu yang terkutuk di dalam hatinya dan ingin mengintip pemandangan di balik pintu. Namun, dia tidak berani bergerak dan tidak bisa kembali. Lu Xun dan keempat orang lainnya akan menyerang kapan saja. Dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Pada saat ini, Xiao Chen mengendalikan boneka Raja Batu untuk melancarkan serangan putus asa. Dia akan bertarung sampai mati. Jika dia tidak berhasil, dia akan mati. Raungan. Boneka Raja Batu mengeluarkan raungan rendah, dan seluruh tubuh batunya terbakar. Dia seperti obor berbentuk manusia, dengan api yang menyala-nyala dan ribuan cahaya ilahi, bergegas maju untuk membunuh. Sebagai upaya terakhir, bahkan jika itu berarti menghancurkan alat pertempuran yang kuat ini, dia harus menemukan jalan keluar. Xiao Chen benar-benar putus asa. Bang! Sebuah gada bertaring serigala jatuh dengan keras, mengenai seluruh tubuh boneka Raja Batu dengan api ilahi yang berkedip-kedip, dan tubuhnya bergetar hebat, tetapi dia tidak berhenti. Dia menyilangkan tangannya untuk membentuk segel ilahi yang tidak dapat dijelaskan dan aneh dan mendorong ke depan. Dengan ledakan keras, gada bertaring serigala itu terguncang dan bergegas maju. Dang! Gerakan Lu Xun secepat kilat, dan cakar keringnya setajam tak tertandingi, menghantam telapak tangan boneka Raja Batu, dan serpihan batu berceceran, meninggalkan beberapa sidik jari yang mengejutkan. Raungan. Boneka Raja Batu meraung, dan rambut batu di kepalanya mulai menari liar, berayun ke depan, membuat suara tajam menembus udara, dan setiap rambut batu seperti pedang halus. Bang! Telapak tangan dan jari Lu Xun seperti kait, memotong sehelai besar rambut batu sekaligus, dan pada saat yang sama, keempat leluhur bergerak bersama. Tongkat asap serigala, segel ilahi telapak tangan dan jari, aturan ilahi tertinggi, menghalangi boneka Raja Batu pada saat yang sama. Fluktuasi yang mengerikan di sini mengguncang pintu batu dan sehelai besar bubuk batu jatuh. Boneka Raja Batu disambar petir, dan lengannya retak oleh keempat leluhur. Rambut batu itu terbang terpisah dan terbang kembali tiba-tiba, hampir mengenai Xiao Chen. Keempat leluhur alien itu bersatu, kekuatan tempur semacam itu, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat orang gemetar. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang tak tertandingi yang dapat bersaing dengan Raja Pangu. Di bawah bimbingan kehendak Xiao Chen, boneka Raja Batu itu kembali melesat maju, dan harus berjuang mati-matian, jika tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Namun, keempat leluhur agung, yang dipimpin oleh Lu Xun, membentuk segel pada saat yang sama. Jalan sumber iblis seluas lautan, dan 4 telapak tangan besar menamparkan ke bawah pada saat yang sama. Bang! Lengan boneka Raja Batu itu patah, dan seluruh tubuhnya retak. Ia dipukul hingga hampir berkeping-keping, dan berubah menjadi bola cahaya dan terbang kembali.
mengambang di atas toples batu. Hati Xiao Chen hancur. Ia dipaksa ke jalan buntu saat ini, tetapi ia tidak bisa mundur. Jika ia mundur ke gerbang batu, ia pasti akan mati. Ia memegang toples batu misterius itu di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dan dengan panik mendesak kekuatan ilahi, membuat semua tanda di atasnya menjadi terang. Toples batu setinggi telapak tangan itu sangat misterius. Sejak hari pertama ia mendapatkannya, Xiao Chen telah mempelajarinya berulang kali, tetapi ia belum menemukan asal-usul dan kekuatan sejatinya. Pada saat ini, ia dengan gegabah mendesak kekuatan ilahi. Selain tanda-tanda yang ada, banyak tanda kecil dari geng jaring laba-laba juga muncul, mengalir dengan kecemerlangan misterius. Itu seperti jaring hukum tatanan ilahi, yang menutupi guci batu dengan rapat, dan napas yang mengalir keluar membuat orang merasa aneh, sangat aneh. Sumber segala kejahatan, Lu Zhan dan keempat lainnya semuanya berubah warna, dan jelas bahwa mereka memiliki pemahaman tertentu tentang guci batu itu, dan wajah mereka menunjukkan sedikit kesungguhan. Ci. Guci batu itu tiba-tiba memancarkan beberapa sinar cahaya, yang merupakan kekuatan kutukan aneh, bergegas menuju Lu Zhan dan keempat lainnya seperti aliran cahaya. Mereka dengan cepat menghindar dan tidak melawan, karena jika itu adalah kutukan kejam dari zaman kuno dalam legenda, bahkan jika Raja Manusia Batu menyentuhnya, ia akan sakit parah atau bahkan kehilangan nyawanya. Tidak diragukan lagi bahwa mereka merasa bahwa kutukan tadi adalah yang teratas. Jika mereka menyentuh tubuh itu, mereka mungkin tidak akan pernah bisa disingkirkan. Apakah menurutmu kau bisa menghentikan kami dengan itu? Aku sarankan kau untuk tidak bermain api, *****. Lu Zhan mendesak maju, cakarnya tak terbatas, dan dia memblokir seluruh pintu batu dalam sekejap, dan menyelidiki ke dalam. Pada saat yang sama, tongkat bergigi serigala mengikuti dari belakang, menusuk dari celah cakar iblis, dan setiap duri bergigi serigala sangat tajam. Xiao Chen benar-benar hampir putus asa, dan harus mundur, tetapi dia tidak bisa lebih cepat dari jejak jalan Raja Batu. Dia disambar petir, dan retakan muncul di tubuhnya. Dia telah terluka parah sebelumnya, dan ditekan oleh kedua leluhur saat ini, dan napas hidupnya sangat lemah. Surga yang hilang terbuka, dan binatang kecil keke menjulurkan kepalanya dan dengan cepat menarik Xiao Chen masuk. Apakah menurutmu aman untuk bersembunyi di sana? Lu Zhan mencibir. Pada levelnya, bahkan dunia besar dapat dengan mudah dihancurkan, jadi tentu saja dia tidak akan peduli dengan surga yang hilang. Cakar iblis itu terentang, memenjarakan kehampaan, menyegel pintu batu, dan bersiap untuk memurnikan surga yang hilang. Namun setelah beberapa saat, dia mengeluarkan suara terkejut, dan tiga leluhur alien lainnya di sampingnya juga mengambil tindakan untuk membantunya memurnikan surga yang hilang. Legenda itu benar. Surga yang hilang dan jurang neraka keduanya adalah harta karun langka, lebih kuat dari dunia besar yang sebenarnya, dan kita tidak dapat menghancurkannya. Namun, bahkan jika surga yang hilang tidak dapat dihancurkan, orang-orang yang bersembunyi di dalamnya tidak dapat lagi menahannya. Harta karun itu utuh, dan orang-orang tidak dapat menahan kekuatan besar yang menembus masuk. Pada akhirnya, Xiao Chen bergabung dengan peta dewa, mengenakan gulungan kuno, menggigit beberapa rumput penyelamat hidup dan bergegas keluar lagi. Itu benar, mari kita akhiri semuanya. Lu Zhan mengeluarkan suara rendah, tetapi dia juga waspada.
Dia takut Xiao Chen akan mengorbankan peta dewa tanpa memperhatikan konsekuensinya, karena bahkan peta formasi yang tidak lengkap akan cukup untuk menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Namun, yang mengejutkannya, Xiao Chen tidak mengorbankan peta dewa, dan masih menyatu dengan tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, dia memegang toples batu dan dengan panik mencoba membuka segel di mulut toples, dan napas jahat tiba-tiba keluar dari sana. Segel di mulut toples tampak seperti kertas kuning, tetapi itu jelas bukan kertas. Itu adalah bahan kulit yang sangat istimewa, yang seharusnya merupakan hasil pergantian kulit dari suatu jenis makhluk. Itu ditutupi dengan simbol hantu yang diukir rapat, menyegel mulut toples dengan erat. Ketika Xiao Chen menyuntikkan energi dewa dan dengan paksa membuka segel, toples batu bergetar hebat, seolah-olah ada iblis di dalam yang telah hidup kembali dan ingin bergegas keluar. Lu Zhan menghirup udara dingin dan mundur dengan cepat. 3 leluhur di belakangnya juga melesat keluar dari pintu batu seperti hantu. Nak, kamu harus mengerti apa yang kamu lakukan. Tentu saja aku tahu. Xiao Chen masih berusaha melepaskan segel itu. Meskipun segel itu tidak dilonggarkan, kekuatan yang sangat jahat telah mengalir keluar, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam jurang dan menghadapi neraka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Kamu membuka sumber bencana dan mencari kematian. Jika aku tidak membukanya, bisakah aku hidup? Xiao Chen tidak tergerak dan mencibir, daripada melakukan ini, mengapa tidak mencobanya? Jika kamu memaksaku, maka mari kita lihat apa yang disegel dalam toples batu bersamaku. Keempat leluhur besar Lu Zhan memiliki wajah muram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka memainkan semua jenis aturan ilahi dan membanjiri Xiao Chen. Namun, dalam sekejap, mereka semua berubah warna, dan kesadaran ilahi yang kuat dari tingkat Raja Manusia Batu benar-benar mengalir menuju toples batu seperti sungai yang mengalir. Seperti seekor kuda liar yang telah lepas dari kendalinya, itu benar-benar di luar kendali. Keempat leluhur besar itu terkejut, dengan tegas memutus kesadaran ilahi, dan dengan cepat mundur dari gerbang batu. Meskipun Xiao Chen dilindungi oleh diagram ilahi dan bersembunyi di balik gerbang batu, ia tetap menderita kerusakan berat. Rumput penyelamat hidup di mulutnya mencair dengan cepat, memperbaiki daging dan jiwanya yang hampir hancur. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa toples batu di tangannya menjadi semakin jahat. Segel di mulut toples itu dipenuhi kabut hitam, yang tampak misterius dan jahat. Bang bang bang, toples batu itu bergetar hebat, seperti makhluk hidup yang mencoba keluar dari telapak tangan dan jari-jari Xiao Chen. Xiao Chen merasa dingin di hatinya. Ia tahu bahwa ini memang bermain api dan sangat mungkin untuk merenggut nyawanya. Itu adalah firasat yang sangat buruk. Semakin banyak napas jahat mengalir keluar dari bawah segel. Ia dengan cepat bergegas keluar dari gerbang batu. Lu Zhan dan keempat lainnya memblokirnya dengan kekuatan sihir tertinggi, tetapi pada saat ini, Xiao Chen membuka sedikit celah di segel toples batu itu. Napas yang sangat tidak nyaman, seperti lautan luas tiba-tiba mengalir keluar. Boom! Tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi, hanya momentum, tak kasat mata yang menekan kesadaran orang-orang dan membuat mereka tidak dapat melawan. Keempat orang Lu Zhan terkejut dan mundur dengan cepat. Menurut legenda lama,
Guci batu adalah sumber dari semua kejahatan dan memiliki kekuatan jahat yang tidak dapat diprediksi. Meskipun mereka tidak percaya atau takut, mereka tidak ingin benar-benar mengambil risiko. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiao Chen bergegas keluar dari pintu batu dengan cepat dan menekan segel lagi untuk menyegel guci batu. Namun, hatinya sangat terkejut, dan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Dalam waktu singkat, dia tampaknya telah mengalami ribuan tahun di api penyucian. Baru saja, dia benar-benar mendengar rantai besi di guci batu berderak, seperti binatang buas yang terkunci berjuang keras. Jika tidak ada rantai besi, apakah akan ada hal-hal jahat yang keluar Ika segel dibuka tadi. Xiao Chen tampak sangat jelek. Meskipun dia bergegas keluar dari pintu batu, dia masih ketakutan. Pada saat ini, dia belum keluar dari bahaya. Keempat orang Luzan dapat membunuhnya kapan saja. Cermin tiga kaisar telah hilang, dan tujuannya telah tercapai. Sudah waktunya untuk pergi. Namun, seluruh daratan yang tidak menyenangkan itu terperangkap, dan Raja Manusia Batu hampir tidak dapat keluar. Bagaimana dia bisa pergi dari sini? Petik 2. Bayangan iblis itu. Untuk pertama kalinya, Luzan dan 4 leluhur alien lainnya menunjukkan kecemasan dan tidak bisa tetap tenang. Mereka berempat bergegas mendekat dan membombardir jaring ilahi Ordo Emas di udara. Bang! Jaring besar yang dijalin oleh jalan besar prinsip-prinsip ilahi diserang. Cermin tiga kaisar di dalamnya bergetar sebentar, dan cahaya ilahi yang ditembakkan tiba-tiba meredup. 3 hantu yang melayang di langit hampir menghilang. Gangguan yang tiba-tiba itu segera membuat bayangan iblis yang tertekan yang tergeletak di tanah menghela napas lega. Dia meledak dengan niat membunuh yang mengguncang bumi, berbalik dan melompat ke udara. Bang! Dia mengulurkan cakarnya dan langsung menghancurkan ketiga hantu itu. Cermin tiga kaisar bergetar dan hampir jatuh dari langit. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bayangan iblis itu lolos dan para raja terkejut. Untungnya, setelah mereka menguasai 3 kaisar cermin, mereka unggul dalam kekuatan absolut, dan segera menstabilkan posisi mereka, mengepung keempat leluhur termasuk Luzan dan bayangan iblis pada saat yang sama. Tatanan emas itu terjalin menjadi jaring dewa lagi, memperbaiki cermin 3 kaisar di tengah, dan 3 hantu muncul kembali, menyinari cahaya yang menyilaukan lagi, menutupi bayangan iblis yang menakutkan itu. Raungan, bayangan iblis jatuh ke tanah, tubuhnya terus-menerus gemetar. Yang terakhir dari 99 anak tangga batu berbentuk seperti altar besar, dengan tanah ditutupi dengan goresan dan noda darah merah tua. Bayangan iblis bersentuhan erat dengannya, dan pada saat ini, kekuatan yang sangat jahat mengalir keluar. Semua goresan menjadi hidup, dan darah mengalir di goresan itu, seperti sketsa yang diwarnai. Raungan, bayangan iblis meraung, dan semua goresan dipenuhi dengan darah, seolah-olah melonjak dari bawah batu. Semua ukiran dipenuhi dengan darah, terhubung bersama, membentuk serangkaian pola misterius. Bayangan iblis berbalik dan membuat cermin 3 kaisar di atas bergetar terus-menerus. Mati, sebuah kata kematian yang samar keluar dari mulut bayangan iblis. Bang, seorang raja manusia batu ambruk di tempat, dan tubuh serta jiwanya hancur dalam sekejap. Hal ini sangat mengejutkan para raja. Semua orang sangat ketakutan. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, mereka akhirnya mencapai puncak tertinggi. Jika mereka jatuh,
tidak ada yang mau. Dia sudah di ujung kekuatannya. Kali ini dia pasti akan benar-benar disempurnakan. Jangan ragu, teriak Raja Air Song Dafei, mengingatkan para raja. Cahaya yang dipancarkan oleh cermin tiga kaisar menjadi semakin terang, dan jalan yang dijalin oleh para raja menjadi lebih padat dan kuat, menyilaukan dan menyilaukan. Saat jatuh, bayangan iblis tiba-tiba menjadi jauh lebih redup dan jatuh ke tanah lagi. Namun, dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya, tangannya menyentuh noda darah di tanah batu, dan dua sinar cahaya yang mengerikan keluar dari matanya, yang langsung menusuk Song Dafei. Bang! Raja manusia batu lainnya dimusnahkan dalam tubuh dan jiwa, dan jatuh sepenuhnya. Rasanya sangat tidak nyata, seolah-olah bukan Raja manusia batu yang mengguncang surga, tetapi hanya sebuah pot tanah liat yang dengan mudah dihancurkan ke tanah. Kekuatan bayangan iblis membuat pikiran para raja terguncang, dan mereka ingin segera terbang. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Semua orang mencoba yang terbaik untuk membangun hukum ilahi dengan merek Dao, dan mendesak cermin tiga kaisar untuk menekan bayangan iblis. Pada saat yang sama, mereka juga mengambil tindakan untuk menyegel keempat orang Lu Zhan untuk mencegah mereka menghancurkan. Bas! Cermin tiga kaisar bergetar sedikit, dan bayangan iblis akhirnya ditekan dan tidak dapat bergerak, dan hampir musnah. Bagus sekali, aku akan memurnikannya, dan aku tidak boleh santai. Cermin tiga kaisar perlahan berputar, perlahan turun, dan menekan ke bawah ke arah bayangan iblis. Raungan. Ketika cermin batu menyentuh bayangan iblis, ia mengangkat kepalanya dengan enggan dan mengeluarkan raungan tumpul. Dengan suara, bang, kepala itu patah, membuka mulutnya yang besar, dan menggigit Raja manusia batu lainnya hingga berkeping-keping dalam sekali gerakan, dan darah emasnya memercik jauh. Bas! Cermin tiga kaisar bergetar, melenyapkan tubuhnya sepenuhnya, lalu mengejar kepala itu dan menembakkan sinar cahaya ilahi. Bang! Pada akhirnya, kepala itu diserap oleh cermin tiga kaisar, dan perlahan-lahan memudar dan menghilang, dan disempurnakan oleh para raja. Keempat Lu Zhan terkejut dan marah, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka dengan tegas mengambil kesempatan ini untuk mundur dan melarikan diri dari pengepungan. Boom! Pada saat ini, sebuah terowongan dilubangi melalui tanah tak menyenangkan yang disegel. Tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira dan bergegas masuk dengan cepat. Xiao Chen mengikutinya dari dekat, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Para raja menyerang pada saat yang sama, memotong terowongan, dan menyegel keduanya kembali. Ah! Keke berteriak, baru saja dia hampir terluka parah. Jangan terlalu kejam, semuanya. Cermin tiga kaisar telah berpindah tangan. Apakah kalian masih ingin membunuh mereka semua? Suara tengkorak tua itu terdengar. Terowongan itu terbuka lagi, dan Xiao Chen segera merasakan aura yang kuat di luar. Setidaknya ada 3 atau 4 raja batu. Kilatan cahaya menyelimuti Keke dan Xiao Chen, menarik mereka ke dalam terowongan. Boom! Semua raja, termasuk 4 leluhur dari dunia lain, mengambil tindakan dan memotong terowongan itu lagi. Ham! Suara dengusan dingin gagak batu terdengar, dan aura kuat Keke Xuanzu juga bergetar masuk. Cahaya ilahi itu menyilaukan, menyelimuti Keke dan Xiao Chen, dan melewati terowongan itu lagi. Namun,
Para raja bertekad untuk menjaga Xiao Chen, dan sapuan ilahi yang kuat datang, dan dia segera diperbaiki. Xiao Chen menghela nafas diam-diam. Dia memiliki terlalu banyak harta padanya. Jika mereka ditemukan, itu akan membawa bencana. Pada saat itu, dia mengorbankan peta dewa tanpa ragu-ragu, membuatnya menyatu dengan Keke, membuka gulungan kuno, menyampirkannya pada benda kecil itu, mengangkat kota raja, dan menyelimutinya di atas kepala si kecil, lalu melemparkan tanda langit dan monumen langit ke surga yang hilang. Kecuali toples batu, dia memberikan segalanya kepada Keke, dan menggunakan kekuatan dewanya. Berbagai harta bersinar terang. Dengan kerja sama beberapa raja besar dari dunia luar, Keke berteriak dan bergegas keluar dengan lancar. Xiao Chen sendiri ditahan oleh beberapa raja besar dan kembali. Kamu tidak puas dengan cermin 3 kaisar, dan kamu ingin mendapatkan harta lainnya. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu dan memberimu hadiah besar pertama terlebih dahulu. Kali ini, Xiao Chen sama sekali tidak ragu-ragu, dan segera membuka segel toples batu dengan paksa. Ada suara rantai besi yang bergetar, memekakkan telinga. Di dalamnya, seolah-olah monster besar sedang berjuang. Aura yang menakutkan tiba-tiba memenuhi dunia, kabut hitam tak berujung melonjak, dan kekuatan iblis itu bergetar. Cepat segel dia di gerbang batu. Binatang batu tajam itu berteriak. Yang lain juga merasakan firasat yang sangat tidak menyenangkan. Dan pada saat yang sama, mereka mengguncang cermin 3 kaisar dan menyapu Xiao Chen ke gerbang batu. Mereka harus melakukan ini, karena takut keberadaan lain yang mirip dengan bayangan iblis akan muncul. Semua raja berubah warna. Ketika mereka menyapu Xiao Chen dan toples batu ke gerbang batu, Xiao Chen baru saja menabrak bayangan iblis. Jelas, bayangan iblis itu tidak bisa dihancurkan. Meskipun jauh lebih redup, itu tidak sepenuhnya jatuh. Kali ini, para raja menyegel gerbang batu pada saat yang sama. Dengan bantuan kekuatan cermin 3 kaisar, gerbang batu akhirnya tertutup. Di bawah cahaya yang menyilaukan, gerbang batu segera diukir dengan kata-kata dan mantra yang padat. Boom! Gerbang batu disegel. Salam untuk semua leluhur perempuan Anda. Inilah yang ingin diteriakkan Xiao Chen kepada para raja. Dia menabrak bayangan iblis dan disegel secara permanen di balik gerbang batu. Mata bayangan iblis yang menakutkan itu menatapnya dengan dingin. Visibilitas di dalamnya sangat rendah, dan dia hanya bisa melihat area reruntuhan yang luas di sekitarnya. Dia menghadapi bayangan iblis secara langsung. Setelah toples batu dibuka, roh jahat yang keluar darinya menjadi semakin kuat, dan suara rantai besi yang bergetar seperti guntur. Berada dalam situasi putus asa, tekanan ganda yang mengerikan itu menyelimuti Xiao Chen. Iblis kecil, berhentilah menatapku seperti itu. Mengetahui bahwa dia akan mati, Xiao Chen memberi Mo Ying julukan seperti itu dengan senyum meremehkan diri sendiri.